Ya, dia sudah masuk ke sistem kontrol sebenarnya. Bukan mekatronik itu. Misalnya kita mau mengontrol lengan robot untuk menggerakkan, untuk supaya dia mencapai gerakan ini dan itu, di SMA dibahas nggak eigenvalue Dikit matrix lah kalau itu? yang pinter-pinter bahas, kalau yang Ya, biasa nggak. stabil itu maknanya dalam sekali sebenarnya kalau kita belajar sistem kontrol. Bukan ya? Ya, ya, ya benar-benar. Oh, pinter juga saya. Ya kalau inverse-nya ada lah. Soalnya inverse-nya belum tentu ada. Dia mikir ini buat apa gitu? Terus kan dulu kita belajar apa Bode plot itu. Ingat nggak? Enggak. Apa bedanya sih artificial intelligence sama non artificial intelligence? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bertemu teman lama, namanya Pak Jati. Halo semua. Iya, Ini enak pakai aku kamu apa gue lu nih? terserah. Sejalannya. Saya asli dari Bandung, Di Bandung. kelahiran Bandung. Dari kecil sampai kuliah di Bandung. Terus sekitar 7 sampai 9 tahun gitu di Singapura. Terus baru sekitar 1 tahunan lah di Bogor. 1 tahunan lebih di Bogor. Jadi 7 Ya, sampai 9 tahun ini langsung rentang waktunya di Singapura itu. Enggak sih. Jadi 5 tahun pertama di Singapura, terus sempat ke Indonesia 2,5 tahun, terus habis itu ke Singapura lagi 4 tahun, terus balik lagi ke Indonesia. Ada rencana balik lagi ke Singapura? Enggak ada. Semoga lancar semua di sini deh. Gimana? Ayo tentang ini sistem kontrol. Oke. Jadi oh ya, kenapa kita nanya sistem kontrol ke Pak Jati? Karena setahu saya S3-nya adalah sistem kontrol. Sistem kontrol ini nggak ada di Indonesia dalam artian jurusan. Kalau kalian lulus SMA, cari S1 sistem kontrol. Setahu saya nggak ada di Indonesia, di luar negeri mungkin nanti Pak Jati bisa menjelaskan. Yang paling mendekati adalah mekatronika. Itu ketika kita tugas akhir atau tahap-tahap akhir di jurusan teknik mesin ataupun elektro. Betul kan Pak Jati ya? Kalau elektro, saya nggak familiar sih di Indonesia gimana ya tentang sistem kontrol. Jadi memang sistem kontrol yang saya pelajari kemarin tuh ya teorinya gitulah, teori kontrol. Kalau mechatronics kan kita bahas ada mekanikanya, ada elektroniknya, dan kita mengontrol, orang bahasanya kan mengontrol sistem mekanik dengan hardware elektronik yang kita punya. Tapi sistem kontrol sendiri secara teori saya nggak tahu apakah di elektro S1 itu dibahas cukup dalam atau enggak, saya nggak paham. Oke, artinya bagaimana menggerakkan alat melalui perintah elektronika gitu ya? Iya, iya. Terus bedanya antara mekatronika dan sistem kontrol? Ya, mekatronika itu mekatronika sistem kontrol. Oh, oke. Tapi sistem kontrol itu tidak melulu mekatronika gitu. Ya, mekatronika itu salah satunya ya robot. Jadi ini apakah ada jurusan yang tertentu atau dia menginduk ke departemen lain? Kalau di universitas yang saya belajar kemarin di NUS itu dia menginduk ke departemen lain. Jadi dia nggak ada jurusan sendiri juga memang sih. Saya kemarin di jurusan teknik mesin dan memang ada bidang keahlian yang namanya control and mechatronics. Tapi si control sama mechatronics ini memang dipisah akhirnya. Karena kalau yang mechatronics itu lebih ke aplikasi, tapi kalau yang control ini memang fokusnya ke teori. Berdasar apa teorinya?
sedasar kita belajar tentang sistem. Nah, ya sistem secara teori ya, secara umum gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana kita mengontrol si sistem itu, kita belajar tentang sistem itu seperti apa gitu. Sistem itu artinya beberapa pihak yang bekerja secara bersama ya. Bekerja secara bersama dan punya tujuan yang sama ya. Oke. Jadi bekerja bersama dan tujuan ya. Ya bahkan satu negara itu kita bisa pandang sebagai sistem kontrol juga. Oke. Nggak cuman robot atau sistem otomasi gitu, tapi satu negara juga kita bisa anggap sebagai suatu sistem kontrol. Nah, kalau di tulisan-tulisan Pak Jati itu kan banyak rumus ya? Iya. Nah, kontrol itu sampai sejauh apa rumusnya? Jadi gini, pertama kalau kita bahas ya paper tentang sistem kontrol gitu ya, tentang theoretical control system, kita pertama mendefinisikan sistem yang kita pelajari gitu. Nah, pertama kita munculkan rumus-rumus yang menunjukkan sistem kita tuh seperti ini. Ini sistem kita, terus kemudian kita jabarkan tujuan kita apa gitu. Jadi, apa yang mau kita peroleh dari sistem itu. Nah, terus kemudian setelah itu kita propose kontrol input kita ke sistem itu seperti apa. Jadi kita propose, misalnya saya buat di waktu ini, kontrol input saya itu bergantung dari kondisi sistem saya gitu. Jadi saya ambil feedback dari sistem yang saya kerjakan itu, terus saya define control input. Jadi umumnya dibilangnya feedback control system, karena kita mengambil informasi dari sistem itu yang kita gunakan untuk memformulasikan control input. Agak sulit ya kalau saya bicara dengan kata-kata tanpa ada rumus ya, tapi alurnya gitu. Jadi kita define sistemnya, kita define objektifnya, kemudian kita define control inputnya apa, dan nanti kita buktikan secara matematik kalau control input yang kita propose itu bisa mencapai objektifnya. Jadi ada mathematical proof proses yang harus dikerjakan di situ. Nah, jadi kontrol input itu yang nanti diterjemahkan menjadi ke mekatronika gitu ya? Bukan? Jadi kontrol input itu secara fisik seperti actuation. Jadi kalau di robotics itu kita bisa bilang kontrol input itu adalah voltage yang kita berikan kepada electric motor. Oke. Tegangan listrik yang kita berikan kepada motor listrik itu adalah kontrol input. Levelnya sampai ke situ. Jadi misalnya kita mau mengontrol lengan robot untuk menggerakkan untuk supaya dia mencapai gerakan ini dan itu, maka tegangan listrik yang kita berikan kepada motor listriknya harus seperti apa gitu. Oke. Dan tegangan ini yang hanya on off atau besarannya juga bisa diterjemahkan ya? Ya, besarannya bisa diterjemahkan sebagai fungsi dari si sistem yang kita pelajari itu. Jadi, kontrol input itu adalah fungsi dari gerakan-gerakan si sistem yang kita pelajari itu. Fungsi dari posisinya, dari kecepatan. Waktu juga ya? Karena kecepatan dan posisi itu adalah fungsi dari waktu. Gitu. Jadi secara implisit kontrol inputnya memang fungsi dari waktu. Secara implisit ya, tapi eksplisitnya si kontrol input itu sebagai fungsi dari posisi atau kecepatan. Bahasa di kontrol sistemnya itu state feedback. State feedback. Saya lompat dikit. Jadi saya pernah lihat itu paper-paper itu kan banyak sekali
matriks ya. Iya. Kenapa banyak matriks tuh, Pak Jati? Jadi gini, ketika kita mendefinisikan satu sistem, itu sistem yang kita pelajari itu kan dia punya banyak states ya. Kayak misalnya tadi lengan robot, dia punya posisi, punya kecepatan. Ya. Ya, itu udah 2 states tuh. Oke. Posisi 1 state, terus kecepatan 1 state. Ya. Kemudian ada posisi dan kecepatan secara linear, ada juga angular position, ada angular velocity. Jadi apa? Kan ada linear positionnya, ada angular positionnya. Oke. Nah itu ada tambahan state juga. Nah jadi setiap state itu dia punya persamaan sendiri-sendiri kan. Jadi kalau kita punya 4 state, artinya kita nanti akan punya 4 persamaan yang mendefinisikan sistem. Oke. Nah, jadi dari 4 persamaan itu kita untuk mempermudah analisis kita bikin matriks. Nah ini Gitu, Bang. mundur dikit. Tadi ada position itu, ada linear, ada angular, ini terkait ini ya, degree of freedom ya? Atau apa hubungannya itu? Iya. Benar ya? ya? Terkait degree of betul. Terkait Artinya, degree of freedom ya. x-aksis sama y-aksis itu beda ya? Atau bisa dijadiin satu itu? Beda. Oh. Ya, jadi kalau sistemnya kita ada x sama y axis, masing-masing posisi kecepatan ya jadi 4 state akhirnya. Oke. Belum lagi angularnya. Belum lagi angularnya ya. Oke. Terus kan satu sistem kan nggak hanya satu body ya, bisa beberapa links misalnya. Ada beberapa link kayak misalnya apa? Ya lengan robot kayak gini kan, lengan robot gini kan. Ya. Ada link 1, ini ada link yang kedua kan. Ya. Nah, jadi dia bisa naik turun posisinya juga ngaruh ya? Iya. Sehingga lebih mudah dipakai matriks gitu ya? Iya. Nah, terus matriks itu kan kalau di SMA kita belajarnya banyak karakteristik ya. Yang kayak misalnya ada inverse, ada identity, yang gitu-gitu loh. Yang kalau SMA kan kita belajar ya tentang sifat-sifat matriks lah. Nah, itu ngaruhnya apa tuh? Ya, itu akan ngaruh ke ini. Ketika kita misalnya mencari stabilitas suatu matriks, bukan ya, stabilitas suatu sistem, itu nanti akan ditentukan oleh sifat dari matriks itu yang kita namakan eigenvalue-nya. Oke. Mungkin di SMA dibahas nggak eigenvalue matriks? Dikit lah, kalau yang pinter-pinter bahas, kalau yang biasa nggak. Aku juga lupa dulu SMA bahas kayak. Oke, jadi eigenvalue ini angkanya 1, enggak ya? Enggak ya, tergantung ini ukuran matriksnya. Kalau matriksnya 4x4 ya eigenvalue-nya 4. Oh gitu. Ya, kalau 5x5 ya 5. Artinya harus tercapai eigenvalue, atau gimana sih eigenvalue itu apa? Eigenvalue itu apa ya? Arti fisiknya nggak ada sebenarnya. Jadi kalau kata saya sih nggak ada ya arti fisiknya. Mungkin yang lain punya pandangan beda ya. Tapi kalau kita anggap matriks itu sebagai suatu makhluk gitu atau objek yang bukan cuman benda mati ya, dia eigenvalue itu kepribadian si matriks itulah. Pokoknya ada angka idealnya sebagai. Ya? Kalau untuk sistem kontrol ada angka idealnya ya. Contoh. Idealnya kita pengen supaya jadi eigenvalue itu kan bisa bilangan kompleks tuh Pak Luki. Bilangan kompleks ada real number-nya, ada imaginary number-nya. Oke. Nah, idealnya eigenvalue itu untuk suatu matriks sistem, dia real part-nya harus negatif. Kalau dia real part-nya negatif, sistem itu stabil. Berapapun angkanya ya? Ya, berapapun angkanya. Jadi boleh -1, -2, -0,5. Beda angka itu artinya apa? Kalau beda angka itu artinya nanti transient responnya beda. Jadi misalnya transient respon tuh kebayang nggak? Ya, kalau transient itu ya. Kalau saya nggak tahu artinya ya mungkin responnya cepat apa lama gitu kali. Bukan ya?
Ya benar-benar. Oh, pinter juga saya. Oke, oke. Benar juga. Jadi kalau dia nilainya makin negatif, responnya makin cepat. Kalau real part-nya angka negatifnya makin besar, itu makin cepat. Terus yang tadi imaginary number-nya? Imaginary number-nya itu nanti ngaruhnya ke osilasi. Osilasi Nanti itu kalau artinya error ya? enggak, bukan error. Jadi apa? Kalau eigenvalue-nya itu real part-nya negatif, tapi ada imaginary number-nya, itu pas ada transient response, dia akan ada osilasi. Apa itu osilasi kalau di fisiknya? Kalau secara fisik, misalnya kita menganalisis sistem kendaraan gitu, suspensi kendaraan. Ya. Kalau habis ngelewatin polisi tidur kan, gitu ya. Betul. Nah itu kan kalau dianalisis eigenvalue-nya si sistem suspensi itu dia ada imaginary number-nya. Oh gitu. Ya itu jadi setelah ngelewatin bump, ada transient response, terus dia osilasi. Tapi nanti akan stabil. Artinya nggak ada masalah lah ya? Ya setelah dikasih gangguan berupa bump tadi, dia kan akan balik lagi ke kondisi awalnya tadi. Nah itu stabil tuh. Oke. Nah, Balik stabil lagi itu ke kalau equilibrium. di sistem tadi apa artinya? Stabil itu maknanya dalam sekali sebenarnya kalau kita belajar sistem kontrol. Kalau kita di SMA yang kita tahu kalau misalnya ada cekungan terus dikasih kelerengnya di bawah itu, nah itu kan stabil gitu ya? Iya. Nah ya kalau itu sebenarnya intinya gitu. Jadi kalau stabil itu kita kasih gangguan sementara, dia akan balik lagi ke posisi awalnya. Ya. Kalau nggak stabil, dia memang berarti sangat riskan lah ya kalau misalnya diterjemahkan ke sebuah sistemnya bisa liar gitu ya. Betul, bisa liar, ya. Ada beberapa tipe stabilitas. Jadi ya stabil tok, terus ada yang namanya orang bilang marginally stable atau Lyapunov stable. Terus ada satu lagi stabil sementara, ada stabil gitu ya. Bukan sementara sih, kalau marginally stable itu kita ganggu, itu dia nggak balik lagi ke posisi awal, tapi tetap diem di posisi yang terakhir kita taruh aja di situ. Jadi misalnya kita taruh ke sini, sama sekali nggak gerak. Kita lepas. Iya, jadi setelah kita pindahin gitu, dia diem juga, tapi di posisi yang baru. Posisi yang baru. Nah, itu marginally stable. Nah, kalau misalnya gini, stabilitasnya sampai di sekuat apa gitu bisa juga ya? Stabilitas sampai sekuat apa? Ya itu dari eigenvalue itu. Oh gitu. Jadi kalau semakin negatif itu ya bisa dibilang sangat kuat ya stabilitas. Jadi kalau dia negatif sekali itu si real part-nya, jadi dia kembali lagi ke posisi awalnya itu sangat cepat. Oke. Cepat sekali. Nah, sepengetahuan Pak Jati nih, matriks selain dipakai di jurusan Pak Jati di mana lagi dipakainya? Kan kita belajar kayak apa sih manfaatnya nih? Ya, matriks itu sebenarnya dia merepresentasikan persamaan linear. Dia kurang menarik kalau dianalisis sendirian sebenarnya. Jadi matriks A doang gitu ya. Kalau dianalisis secara sendirian tuh nggak menarik. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan AX sama dengan Y gitu, nah kita kan pengen dapat solusi X untuk Y yang diketahui kan. Oke. Nah akhirnya kita biasa cari inverse matriks dari A untuk dapetin X. Oke. Ya kalau inverse-nya ada ya. Naturally, jadi secara natural itu kalau kita punya persamaan yang jumlahnya banyak, ya kita tulis dalam bentuk matriks, ya dong, ya kan misalnya ya kita punya 2x1 tambah 3x1 sama dengan y1, terus kita punya persamaan lagi 4x1 tambah 5x2 sama dengan 4y2 misalnya. Nah itu kita bikin matriksnya itu kan jadi persamaan ax sama dengan y kan. Nah itu persamaan linear itu kan muncul dalam berbagai situasi kehidupan sebenarnya. Pasti ya banyak situasi
dalam kehidupan nyata, di mana kita tuh mesti menyelesaikan satu persamaan yang banyak persamaan yang saling berkaitan satu sama lain, ya kan? Nah itu kalau kita buat bikin matriksnya, terus kita selesaikan persamaan itu jadi lebih cepat. Nah biasanya kan dulu waktu di SMA kita kalau punya dua persamaan seperti tadi itu kita pakai eliminasi substitusi gitu kan? Iya. Ingat nggak? Iya, Ya ingat. kan? Eliminasi substitusi oke lah kalau dua persamaan. Kalau punya 10 persamaan gimana? 10 persamaan, 10 variabel gitu. Terlalu lama dan Ya bisa tapi lama lah. Iya. Nah, bisa tapi lama. Nah, kalau kita bikin matriksnya, terus suruh komputer yang ngitung inverse-nya, cepat kan? Ya kalau inverse-nya ada lah. Soalnya inverse-nya nggak belum tentu ada. Nah, kita lompat lagi. Jadi sistem Ya. kontrol ini di Indonesia dipelajari nggak? Dipelajari sebenarnya, tapi iya, saya nggak tahu sedalam apanya, saya nggak tahu. Tapi dipelajari lah, karena kan conference tentang sistem kontrol juga banyak dong. Nah, Saya di S1 perhatikan, dipelajari nggak? Kalau di kita dulu di mechanical engineering ya kulit luarnya aja. Dulu kan kita belajar ini transfer function, ini pengantar sistem kontrol. Terus kan dulu kita belajar apa Bode plot itu, ingat nggak? Nggak. Ya. Itulah sistem kontrol Itu, ya. Ya dia sudah masuk ke sistem kontrol sebenarnya, bukan mekatronik itu. Nah, Bukan terus yang mekatronik yang kayak apa? Nah, mekatronik itu kita langsung aplikasi. Langsung aplikasi. Artinya Langsung aplikasi, bikin ya. program. Ya, lebih ke itu, ke arah kita bikin program, kita langsung mengaplikasikan controller untuk mengontrol sesuatu. Jadi, ya mekatronik itu lebih banyak kerjaan codingnya gitu lah. Pekerjaan mathematical proof-nya sedikit. Atau mungkin nggak ada sama sekali ya. Nggak diperlukan lah. Somehow hampir sama kayak ekonomi dan ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Ya, jadi sistem kontrol itu matematika terapan lah kali ya, kalau saya bisa bilang. Jadi sebenarnya sangat dekat dengan matematika ya. Ya. Saya udah diwanti-wanti sama teman dulu. Waktu saya bilang saya pengen ngambil sistem kontrol, itu matematik banget loh. Bisa nggak ya saya ya? Tapi saya nggak tahu sematematik apa sih sistem kontrol itu sampai saya terjun kayak begini ternyata. Dan banyak juga mungkin ya dari anak S1 matematika terus pindah ke sistem kontrol ya. Banyak, ya. Salah satu dosen saya itu di NUS tuh ya dulu S1 S2-nya matematik. Terus dia kesulitan nggak belajar dasar mekanikal? Oh enggak, maksudnya dia hanya belajar kontrol aja ya. Oh gitu. Dia nggak peduli tentang mechanical jadi. Saya masih mencoba membayangkan Pak Jati. Jadi sistem kontrol ini kan berarti hasil pemikirannya langsung digunakan oleh ahli mekatronika, betul ya? Iya. Kontrol itu apa sih? Kalau tadi kan sistem udah dibahas tuh. Nah, kontrol itu apa? Takut salah paham nih saya. Kontrol itu intinya sih kita dengan bracket control tadi itu kita mau behavior system itu sesuai dengan yang kita mau gitu. Gimana caranya? Ya, kita membuat manipulasi, modifikasi terhadap sistem supaya perilaku sistem itu sesuai dengan yang kita mau. Pertanyaan lain. Sistem kontrol ini kira-kira lahir tahun berapa? Mulai dipelajari tahun berapa? Coba aja cari Alexander Lyapunov. Itu dia udah hidup tahun 1857. Teori-teorinya dia dipakai di Contoh teorinya sistem kontrol sekarang. Lyapunov teori. Oke. Lyapunov teori itu dipakai untuk membuktikan sistem itu stabil atau enggak. Oh, sangar juga ya. Sangar banget Pak Lyapunov ini. Pak Lyapunov, waduh. Dia itu 1857 dia lahirnya. Jadi ya tahun 1800-an tuh sudah ada pemikiran-pemikiran begitu. Coba deh Pak Luki baca Lyapunov Theorem yang lahir tahun 1800. Sekali baca belum tentu paham juga kayaknya sih. Kalau zaman itu kan listrik udah ada ya. Dia mikir ini buat apa gitu.
Maksudnya orang itu kok bisa kepikiran sih ada teori kayak gitu? Kira-kira apa sih jalan pikiran? Dia bidangnya memang applied mathematics ya, si Pak Lyapunov ini. Oh, artinya belum tentu hasilnya bisa dipakai. Bisa jadi dia hanya ngotak-ngatik angka. Bisa jadi. Oke. Ya, jadi dia hanya orang pinter yang ngotak-ngatik angka aja gitu. Belum tahu bakal dipakai buat apa angkanya ya. Ya, mungkin gitu ya. Saya nggak paham detailnya ya. Bisa jadi. Okay. Saya cuman kebagian gampang-gampangnya aja sekarang. Teorinya udah lengkap semua gitu. Nah, yang paling canggih itu di negara mana sekarang di bidang ini? Kalau dilihat dari research paper ya masih negara Amerika ya. Amerika tuh masih paling canggih soal ini. Amerika, Inggris, dan negara-negara tetangganya lah. Tapi belakangan ini negara Korea itu lumayan agresif sekali research di sistem kontrol ini. Nah, canggih negara ini Korea. Contohnya apa yang bisa kami pahami? Canggihnya secara theoretical development ya, bukan produksi barang canggih. Kayaknya kan kalau sistem kontrol ini kan arahnya nanti bisa ngapain gitu kan ya? Iya, arahnya nanti bisa ngapain. Tapi fundamental teorinya itu banyaknya muncul dari negara-negara itu kalau gitu. Ya, masih dari Amerika dan Eropa itu. Oke. Nah, biar kita agak kebayang nih, yang kemampuan seperti apa sih yang sudah bisa disimulasikan oleh sistem kontrol? Misalnya aja mengontrol pesawat terbang, ya Boeing 747 lah gitu, Boeing 747. Oke. Itu kalau pemodelannya benar itu pakai PID control itu udah bisa tuh. Artinya dia pesawat besar, banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Nggak boleh gagal karena korbannya akan banyak sekali. PID control kan dianggap sebagai controller yang sederhana gitu. Tapi kalau kita define parameternya secara betul gitu, dia bisa dipakai untuk mengontrol pesawat sebesar itu gitu. Dan zaman dulu tahun 60-an itu aplikasi sistem kontrol dia masih dominannya itu transfer function base. Yang kita pelajari dulu di kuliah waktu di S1 itu ya transfer function base, PID. Saya betul-betul lupa sih sebenarnya dulu ngapain. Teliti sendiri atau apa nyebutnya? Risetnya kemarin apa Pak? Tentang apa itu? Itu risetnya tentang gimana cara kita mengontrol banyak robot lah ya. Okay. Tapi kalau di riset saya bilangnya agent. Jadi agent itu bisa robot, bisa pesawat terbang, bisa kendaraan. Oke. Jadi sistemnya umum lah. Tapi agentnya harus otonomus kan? Dengan controller yang kita desain itu dia jadi autonomous. Oh, oke. Tapi bukan artificial intelligence control ya. Oke. Jadi ada beberapa agent. Gimana caranya supaya si beberapa agent itu membentuk formasi tertentu yang sudah diinginkan oleh si desainer sistemnya. Terus ketika mereka beroperasi, si formasi itu bisa dibikin besar, kecil gitu. Besar kecil ya. Tapi sesuai desain dari si desainer ya, tetap ya. Karena nggak AI kan? Nggak, bukan AI. Jadi tapi besar kecilnya itu di-trigger hanya oleh satu agent aja. Oh, kita men-trigger ke satu agent aja, tapi yang lain nanti harus bisa menyesuaikan gitu. Lah gitu ya. Iya. Dan tapi agentnya di yang saya kerjakan itu dia modelnya beda-beda. Maksudnya modelnya beda-beda tuh antar agent berbeda. Yang satu bisa robot, yang satu boleh helikopter, yang satu lagi bisa mobil. Emang di sistem roda 4. Apa? Bukannya sama aja itu? Ya formulasinya beda. Oh, artinya dia punya karakteristik yang berbeda gitu? Iya. Oh, gitu. Iya. Ukuran matriksnya juga beda kan? Oh, oke. Ya, ukuran matriksnya beda. Iya. Ya, kalau di riset awal-awal multi-agent system itu, ukuran matriksnya sama. Artinya kalau di matematika sederhana, kalau ukuran matriksnya sama bisa ditambahkan, kan gitu ya? Bisa pakai trigger penambahan, pengurangan kan bisa?
Tapi Iya. Kalau yang ukuran matriksnya beda kan nggak bisa itu ditambahin, tapi dikalikan kan masih bisa. Kalau ada karakter tertentu. Kalau square dikaliin nggak bisa, beda. Oke. Jadi caranya pakai sesuatu yang kita di SMA nggak diajarin lah pasti. Ya, kan operation di sistem kontrol asal desain bukan hanya ngaliin matriksnya doang. Nggak ngaliin matriks antar agent itu bukan gitu. Oke. Caranya ditambahkan sesuatu, matriks lagi. Enggak, jadi bukan apa. Jadi antar agent itu mereka berkomunikasi satu sama lain gitu. Oke. Jadi saya sama Pak Luki jadi agent nih. Oke. Saya kasih informasi ke Pak Luki. Ya. Nah, terus Pak Luki mengolah informasi itu dan habis itu saya olah dulu. saya diolah terus akhirnya saya ngapain nih setelah ini gitu. Setelah diolah informasinya. Iya. Jadi gitu aja. Terus nanti saya itu harus kan berubah. transfer lagi informasi ke agent lain. Iya, kalau kebetulan Pak Luki ada tetangga agent lain yang dekat, Pak Luki transfer ke tempat Setelah lain. saya proses dulu ya. Iya. Ya, jadi cuman komunikasi antar tetangga yang ini aja, yang dekat-dekat lah. Bisa sampai berapa agent? Teorinya nggak ada limitnya. Karena cuma prosesnya hanya begitu ya, mendapatkan, Sebentar. mengolah, ngirim lagi ya. Bukan nggak ada limit, maksudnya teorinya bisa banyak ya. Secara teori bisa banyak, jadi bisa 100, bisa 1000 gitu. Nah, kalau di bahasa aslinya apa ini yang dilakukan? Scalable formation of heterogeneous agents. Hampir sama kayak yang tadi diceritain sebenarnya ya. Iya. Nggak metode tertentunya nggak disampaikan? Nggak. Saya nggak sampein. Metodenya apa yang dipakai? Itu namanya internal model principle. Oke. Saya nggak berani bahas lebih dalam. Jadi artinya tadi kan ada mekatronika ya. Kalau mekatronika kan di Indonesia sebetulnya sudah lumayan maju. Artinya S2 mekatronika itu bisa dibilang ada lah gitu ya. Nah, selain tadi yang terkait sama inilah, berarti kan cuma ada sistem kontrol dan mekatronika ya, betul ya? Dalam artian kayak subjurnya. Ya, saya pikir gitu ya. Oke. Yang Nah, ada kaitannya dengan kontrol. Artificial intelligence ini belum ada jurusan yang khusus atau ada juga tapi dia mengambil posisi yang berbeda. Artificial intelligence ini dia masih menginduk ke mechatronics dan sistem kontrol sebenarnya. Oke. Tapi di universitas-universitas lain mungkin sudah ada subjur sendiri ya. Saya nggak tahu juga, belum pernah lihat. Kalau di tempat Pak Jati waktu S3 kemarin, artificial intelligence ini dia atau saya nggak tahu nih. Intinya saya mau tanya, dia mempelajari apa sih sebenarnya? Apa bedanya sih artificial intelligence sama non artificial intelligence? Oke, gini. Kalau artificial intelligence itu pembedanya satu dengan sistem yang lainnya, yaitu di kemampuan belajar. Sistem itu bisa belajar. Jadi belajar itu dia merekam informasi, terus dari informasi yang dia rekam, dia bisa menyelesaikan masalah baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nah, itu belajar namanya. Nah, kalau sistem yang Pak Jati pakai, yang kemarin dipelajari, berarti tinggal ngembangin dikit ya untuk jadi artificial intelligence, atau gimana? Iya, harus dikembangkan lagi untuk menjadi artificial intelligence. Dan itu sulit kah? Itu sulit dalam artian belum tentu ada solusinya. Oh gitu. Jadi apa ya? Saya memang nggak mendalami ya, tapi artificial intelligence itu seperti apa. Tapi memang dalam aplikasinya kita meminta si sistem itu untuk belajar, terus untuk melihat dia sukses atau enggak menyelesaikan problem yang baru itu. Nah, tapi jaminan untuk dia bisa menyelesaikan problem yang baru itu, saya nggak familiar apakah ada jaminan secara matematiknya atau enggak ya. Nah, kalau nggak selesai, apa yang terjadi? Error ya? Ya, gagal aja. Jadi misalnya kita mendesain artificial intelligence supaya ini loh, ada agent yang geraknya apa seperti
dia kayak lalu lintas jalan raya aja lah kalau Oke. jadi ada mobil-mobil. Kalau gini itu kan ya salah satunya mesti belok lah kemana Ya, gitu ya. ya, ya. Ya. Nah itu kan kita bisa mentraining sistem kita untuk menghindari adanya tabrakan, Oke. ya kan? Ya. Nah pas actually di apply, kalau sistem gagal ya nabrak lah. Seperti kasus yang pernah kejadian di salah satu produk ternama itu loh. Pesawat ya? Bukan, yang kendaraan darat. Iya. Nggak tahu Pak Luki ingat apa enggak tuh? Saya nggak sebut mereknya lah, takut Ya. kena ini nanti ya. Kayaknya di YouTube, di googling, dicari Saya coba kayaknya googling bisa. aja deh. Ya. Ya. Jadi saya pikir tadi mau bilang kalau dua mobil ketemu, terus nanti kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri kan nabrak juga gitu ya, bukan ya? Ya bukan, dia harus Dia harus berarti mungkin ada lihat. hal-hal yang kebetulan nggak dipikirkan ya, sehingga Nggak dipikirkan. ya gitu ya kira-kira. Jadi makanya. Ya jadi kayak kalau kita mau mengaplikasikan artificial intelligence ke sebuah mobil untuk jalan di jalan raya kan, minimal dia harus bisa mengenali sekitarnya kan. Ya betul. Ya, orang yang manakah yang jalan, manakah jalur yang bisa saya lewatin, mana yang enggak gitu kan. Dia harus bisa mengenali itu. Termasuk objek yang bergerak yang artinya dia ada tapi ketika dia lewat ke situ nanti objeknya sudah pindah, artinya jalannya bisa dilewati kan gitu juga ya. Iya, iya. Itu kan nggak mudah ya. Ya itu nggak mudah. Jadi komponen utamanya ya yang pasti ada machine vision. Oke. Ya, machine vision itu udah pasti. Terus vision itu artinya dia bisa ngelihat ya. Iya, dia bisa melihat dan mengenali objek. Oke. Objek recognition. Nah, yang paling sederhana dari AI itu apa? Contoh paling sederhana. Ya itu, Pak Luki pernah ke ini enggak? Masuk website Telkomsel kayak apa gitu, terus di kanan bawahnya ada virtual assistant. Oh, oke. Ya, itu kalau Pak Luki mau ngebantuin supaya virtual assistant tambah pintar, ajak ngobrol aja, Pak. Oh, gitu. Nanti dia gitu ya. Nanti dia nyimpen data ya. Nyimpen kata-kata gitu ya. Iya. Ya, nanti kita bahas satu sistem secara ini aja detail gitu. Jadi bisa lebih dalam. Oke, kita lihat berapa banyak viewernya. Nanti kalau lumayan ini ya kita dalemin lagi, Pak. Oke. Oh, satu lagi. Ya, boleh. Artificial intelligence itu gini, bahwa komputer itu kan prosesornya kan kecepatannya tinggi sekali ya. Oke. Yang kita punya di rumah itu kan kecepatannya tinggi sekali. Iya. Tapi dia itu masih kalah sama bayi yang usianya 2-3 tahun lah. Kalah dia komputer itu. Kalah dalam artian dia menerima dan mengolah informasi atau menyimpan. Prosesor kan nggak nyimpen kan? Prosesor bisa nyimpen, tapi tapi dia nggak dibekali kemampuan belajar dari awal gitu. Jadi komputer itu meskipun dia processingnya cepat, dia nggak bisa membedakan mana anjing, mana tembok gitu. Komputer nggak bisa ngebedain itu. Tapi kalau bayi usia 2-3 tahun udah bisa ngebedain ini anjing, ini tembok, udah bisa dia. Ya padahal kemampuan processingnya jauh lebih cepat komputer. Oh, gitu. Itu karena cara mengolah informasinya. Karena cara mengolah informasinya beda gitu ya. Ya. Jadi kalau komputer dia hanya dia nggak nambahin ilmunya ya. Dia nggak nambahin ilmunya ya, nggak learning. Kecuali kita bikin algoritma khusus untuk learning, nah barulah secara keseluruhan baru dia bisa belajar. Oke. Terima kasih banyak Pak Jati. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya.